Namaku Esther Evalinda Sinaga. Pasti kalian berpikir aneh kan dengan namaku? Bukan hanya kalian, bahkan hampir dari teman SMA, kuliah, guru dan dosenku beranggapan ada yang ganjal dengan namaku. Baiklah, aku ingin menceritakan tentang kehidupanku yang menarik. Bukan hanya bagiku, tapi bagi orang banyak juga. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, yang bisa dibilang sederhana. Bagaimana tidak, saat umurku 7 tahun, dan ayahku hanyalah karyawan perkebunan biasa, sedangkan ibuku cuma ibu rumah tangga yang menanggungi 3 orang anak. Kakak sulungku duduk di bangku SMA, sama dengan abangku yang berkisar 2 tahun di bawahnya. Aku dan mereka berkisar 10 tahun bedanya. Saat itu, aku masih duduk di bangku SD. Aku SD di dekat rumahku, SD swasta Sialang. Oh ya, aku belum sempat memberitahu tentang tempat tinggalku. Aku tinggal di desa Sialang, Dusun 1, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Dari desaku sekitar 1 jam ke kota. Tapi jangan salah, desaku termasuk desa yang bersih, walaupun jauh dari kota besar. Aku masuk SD sekitar 2007, dan lucunya, aku satu-satunya murid yang beragama Kristen di sekolahku. Jadi tak heran jika di awal pembelajaran, aku mengikuti pembelajaran agama Islam, yaitu menulis bahasa Arab seperti temanku. Dan pada saat itu, orang tuaku masih sering memeriksa bukuku. Setelah sampai di rumah, ibuku terkejut melihatnya, dan besoknya memberitahu guruku bahwa aku beragama Kristen. Tentang keluargaku, ayahku seorang petinggi agama, yaitu agama Kristen. Rutinitas kami sampai 3 kali seminggu ke gereja. Di hari Minggu kami mengikuti kebaktian rutin, dan di hari-hari biasanya kami sering berkumpul untuk membahas tentang agama kami. Maka dari itu, kalian pasti paham kan bahwa keluargaku sangatlah taat dengan agama dan kepercayaan kami ini. Padahal jarak dari rumahku lumayan jauh ke gereja. Bagaimana tidak, keluargaku termasuk keluarga yang aktif ke gereja, dan sering juga kami mengadakan dakwah-dakwah ke rumah-rumah untuk mengajak orang lain mengenal agama kami. Singkat cerita, selama 6 tahun itu, aku jarang sekali belajar agamaku, tapi lebih banyak di kelas saat pelajaran agama Islam berlangsung. Jadi tak heran, aku mengetahui sedikit demi sedikit tata cara sholat dan surah-surah pendek yang sering dihafal teman sebangkuku. Oh ya, di saat aku kelas 4, ayahku memutuskan untuk resmi keluar dari gereja dan membuat surat pernyataan, karena bagi ayahku, agama itu hidup dan mati. Alasan ayahku keluar dari gereja karena beberapa hal yang ditanyakannya kepada temannya atau sesama umat Kristen, tapi tidak bisa dijawab. Karena itu, ayahku memutuskan untuk mengundurkan diri dari agama dan gereja yang kami percaya ini. Beda dengan kebanyakan mayoritas umat beragama lainnya, tidak sering kan kalian jumpai keluarga atau seseorang yang jarang sekali ke gereja, ke masjid, atau tempat ibadah lainnya, tapi tetap saja beranggapan dirinya masih memeluk agama yang dipercayainya itu. Pada saat ayahku memutuskan untuk keluar dari agama yang kami anut, tak sedikit petinggi-petinggi agama sering ke rumahku untuk mengajak ayahku dan keluarga kami mengikuti kepercayaannya. Kurang lebih 5 tahun kami tidak memeluk agama apapun. Aku masuk SMP Negeri 1 Bangun Purba tahun 2014, dan sampai saat itu pun kami masih belum menganut agama apapun. Tapi tidak untuk ayahku. Dia sering berkonsultasi dengan rekan kerjanya di perkebunan tentang agama Islam. Dan kebetulan, dia adalah ketua Muhammadiyah sekabupaten kami. Namanya Pak Iwan Wahyudi. Ayahku sangat tertarik mempelajari tentang agama Islam, yang ternyata menjadi alasan kami sekeluarga melepaskan diri dari agama kami sebelumnya.
Selama 5 tahun, ayahku mempelajari agama Islam dengan sembunyi-sembunyi. Karena sering sekali ibuku melarang. Alasan ibu melarang ayah karena latar belakang keluarga ibuku beragama Kristen. Lagi pula, bagaimana pandangan orang jika kami sekeluarga yang dikenal dengan kepatuhan kami ke gereja setiap minggunya malah memutuskan menganut agama Islam? Banyak sekali upaya dari ibu untuk melarang ayahku. Pernah juga saat itu masih pagi dan ayahku menyalakan siaran televisi ceramah Mama Dedeh, yang kebanyakan dari kalian pasti tahu siaran itu kan? Ya, pada saat itu aku ingat sekali. Dengan penuh amarah ibuku mematikan televisi. Maka dimulailah perdebatan mulut antara ayah dan ibuku. Sekian dulu part 1-nya. Di kemudiannya aku lanjut part 2. Thank you for watching, semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel YouTube aku semakin berkembang. See you next video. Bye.